Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini tentunya kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan juga nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita masih dipertemukan di tempat yang mulia ini tanpa kurang satu hal apapun. Salawat dan salam marilah kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana berkat hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa merasakan manisnya keimanan. Kita bisa merasakan indahnya Islam, agama yang satu-satunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diterima oleh Allah atau diterima di sisinya adalah agama Islam. Pada kesempatan yang mulai ini jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kembali sesi kajian kita, kajian sebentar kita terkait As-Sirah An-Nabawiyah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka pada kesempatan yang mulai ini kita akan membahas khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Al-Khattab, di mana Rasulullah SAW juga menjadikan Umar bin Khattab sebagai salah seorang sahabat yang mulia, yang mana setelah Rasul wafat atau setelah Abu Bakar wafat, maka Umar bin Khattab yang berdiri untuk menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah yang kedua setelah ketiadaan Abu Bakar As-Siddiq. Dan dalam masa hidupnya Rasulullah SAW menceritakan, atau dalam hadis Rasulullah SAW banyak diceritakan riwayat tentang Umar bin Al-Khattab, di mana sebelumnya Umar adalah seorang pemuka kufar Quraisy, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya hidayah sehingga memiliki atau mendapatkan kesempatan untuk merasakan nikmatnya keimanan. Para pakar sejarah menyampaikan bahwasanya Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun kelima kenabian. Dan sejarah lain dikatakan bahwasanya beliau masuk pada tahun ke-6 kenabian. Dan tidaklah ketika Islamnya Umar bin Khattab, kaum muslimin mengalami kebahagiaan yang sangat luar biasa sekali. Karena sebelum Islamnya Umar bin Khattab, kaum muslimin biasanya melakukan ibadah hanya di rumah saja, takut akan siksaan dan gangguan kaum kafir Quraisy. Tapi ketika Umar bin Khattab masuk Islam, maka semakin kuat kaum muslimin, sehingga mereka kaum muslimin berani untuk melakukan salat di depan Ka'bah. Dijelaskan oleh beberapa pakar ahli sejarah. Hal ini menandakan kemuliaan daripada Umar bin Khattab. Allah jadikan Umar bin Khattab salah seorang di antara sahabat-sahabat mulia yang mana kita bisa mengambil nilai dan ibroh dari jalannya atau perjalanan hidup beliau. Dan sesungguhnya khairukum qarni tsumma alladzi yalunahum tsumma alladzi yalunahum. Rasul sendiri menyampaikan bahwasanya sebaik-baik generasi setelahku adalah generasi pertama, para sahabat. Kemudian generasi selanjutnya, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Rasulullah SAW dalam beberapa hadis dikatakan, walladzi nafsi biyadihi ma lakiyaka syaitan salakan atau salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjika. Muttafaqun alaih. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya kemuliaan salah seorang Umar bin Khattab adalah ketika Umar bin Khattab melalui sebuah jalan
dan di situ ada setan yang ingin juga melewati jalan itu, maka tidaklah setan ini akan mengubah haluannya menjauhi atau berpindah jalur dari jalan yang dilalui oleh Umar bin Khattab. Karena saking takutnya kepada Umar bin Khattab. Maka cukup hal ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Bahwasanya dalam diri Umar bin Khattab terdapat kemuliaan yang sangat luar biasa sekali. Sehingga bahkan setan pun takut atau berpindah haluan dari jalan yang harusnya ia lalui. Karena melihat ada sesosok sahabat mulia di sana. Siapa itu? Yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang lain dikatakan, "Kunna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam la nu'addil bi Abi Bakr ahadan, thumma Umar, thumma Uthman, thumma natruk ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam la nufadil bainahum." Kami, kata beliau, kata Abdullah bin Umar, ketika zaman Rasulullah SAW tidak membanding-bandingkan di antara para sahabat. Semua sepakat bahwa sahabat yang mulia setelah Rasulullah SAW adalah sahabat Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Ini menandakan bahwasanya Uthman, Abu Bakar dan juga Umar bin Al-Khattab merupakan sahabat mulia yang derajatnya lebih tinggi daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika berada di Saum'ah atau tempat biasa beliau beribadah, datang beberapa orang para sahabat meminta izin kepada beliau untuk masuk ke dalam tempat beliau. Dan beliau memiliki salah seorang khadim atau pembantu yang biasa diminta Rasul untuk membukakan pintu. Nah, di riwayat ini dikatakan bahwasanya ketika ja'a rajulun, datanglah salah seorang sahabat. Apabila dia datang, kata Rasulullah SAW kepada pembantunya ini atau anak muda ini, izinkanlah dia untuk masuk. Wa basyirhu bil jannah. Dan kabarlah kepada dia berita gembira bahwasanya Allah sudah memberikan dia surga sebagai balasannya. Fafatahtu lahu fa idza huwa Abu Bakr fabasyartuhu bima qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan hadis riwayat Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi sahabat muda tadi yang diminta untuk membukakan pintu adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Ketika beliau mendapati salah seorang sahabat mengetuk pintu atau meminta izin, langsung kemudian datang ke pintu dan membukakan pintu, mendapati sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian diizinkan masuk sebagaimana petuah Rasulullah SAW. Dan mengabarkan kepada beliau bahwasanya baginya surga. Kemudian datang lagi lelaki yang lain. Tsumma ja'a rajulun fastaftaha, minta izin untuk dibukakan pintu. Faqala Nabi SAW, iftah lahu wa basyirhu bil jannah. Bukakan pintu itu. Dan berikanlah kepada dia kabar gembira berupa surga yang akan dijanjikan bagi dirinya. Ketika dibuka oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, ternyata mendapati fahuwa Umar bin Khattab. Ternyata adalah Umar bin Khattab. Kata Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya sudah menjanjikan kepada sahabat-sahabat mulia di atas, para khulafa khususnya, yaitu Umar bin Khattab menjadi salah satu ahli surga berkat pembelaan yang sudah beliau berikan, sumbangsihnya, pengorbanan, perjuangan untuk menjayakan agama Islam yang mulia ini. Mungkin kita cukupkan pada kesempatan yang mulia ini dan kita akan lanjutkan kembali pada kesempatan selanjutnya biidznillah taala. Wa barakallahu fikum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya kita bersukacita menyambut bulan suci Ramadan. Bikin Ramadanmu lebih bermanfaat dengan menyimak sajian-sajian acara di channel Islamic Studio Record. Menunggu buka, enaknya mendengarkan kultum sejenak bersama ustadz-ustadz pilihan dan santri-santriwati dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ar-Rasyid. Jangan sampai kemudian kita menghamba kepada Ramadan. Kalau datang bulan Ramadan kita baru sergap ibadahnya, baru sering bertaubat. Selama Ramadan, insya Allah live streaming sholat tarawih bersama imam pilihan di Masjid Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ar-Rasyid.
Ayo kawan, saatnya mengambil lipatan-lipatan pahala dengan ikutan menyimak bacaan ayat suci Al-Quran bersama Qori Islamic Studio Record. Maka, ingin Ramadanmu bermanfaat? Simak channel Islamic Studio Record